Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullabi? Hal antum jami'an fi sihhati jayidan? Insyaallah asa an takuna fi sihhati jayidan. Taib, anak-anakku yang ibu banggakan, kita bertemu lagi dalam pelajaran Lughatul Arabiyyah. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki maharah kitabah, di mana pada bab ini yaitu bab 1 kita akan mengenal apa itu isim, fi'il dan huruf dalam kalimat bahasa Arab. Pada pembelajaran ini kalian nantinya dituntut untuk dapat menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-bayanatu, yang artinya adalah identitas, yang meliputi at-tahiyatu salam, at-tahiyatu wa ta'aruf syasyiyah yaitu salam dan memperkenalkan diri, at-ta'rifu bin nafsi wa bil ghair yaitu mengenal diri sendiri dan orang lain, dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari taksimul kalimah. Ya, disinilah nanti dia taksimul kalimah itu adalah kalimat struktur kata dalam bahasa Arab yang terbagi menjadi 3, yaitu adalah isim, fi'il dan huruf. Dan tujuan dari mempelajari qawaid atau unsur bahasa pada bab 1 ini, yaitu yang pertama adalah nantinya peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis kata, isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua, dapat menentukan kata atau isim dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, dapat melengkapi suatu kalimat dengan kata kerja atau fi'il. Kemudian dapat melengkapi suatu kalimat dengan huruf. Nah, anak-anak, sebelum kita mengulik dari struktur kata dalam bahasa Arab, tentunya kita harus tahu apa itu kalimat atau kalimah yang dimaksud dalam bahasa Arab. Apakah kalimat yang dimaksud dalam bahasa Arab itu sama dengan kalimat yang dimaksudkan di dalam bahasa Indonesia? Tentunya tidak. Kalimat yang dimaksudkan dalam bahasa Arab adalah lafzun yadullu ala ma'nal mufrad, yaitu kata yang menunjukkan arti mufrad. Sedangkan kalimat yang sesungguhnya dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan jumlah, ya, rangkaian kata-kata yang telah terbentuk dari satuan bahasa yang menyatakan makna yang lengkap. Di sini kita lihat ada pembagian struktur kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim, ya. Yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Yang ketiga adalah huruf. Kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu al-ismu. Saya menghadirkan di sini ada 2 definisi al-ismu. Yang pertama adalah madalla ala makna fi nafsihi ghairu muqtaranin bizamanin, yang artinya kata yang menunjukkan arti dirinya sendiri dan tidak terikat waktu. Di sini perlu digarisbawahi arti dirinya sendiri dan tidak terikat waktu. Kemudian definisi yang kedua itu hampir mirip. Kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin
au nabatin, au jamadin, au makanin, au zamanin, au sifatin, au ma'na mujarradin minaz zamani. Kullu kalimatin, semua kata, tadullu ala insanin, yang menunjukkan makna manusia, au hayawanin, hewan, au nabatin, tumbuhan, au jamadin, benda, au makanin, tempat, zamanin, waktu, au sifatin, sifat, au makna mujarradin minaz zamani, kata yang tidak terikat waktu. Yang perlu digarisbawahi adalah isim adalah kata yang berdiri sendiri, semua kata, manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, sifat, waktu, dan tidak terikat waktu. Karena yang terikat waktu nanti ada di fi'il. Sekarang kita lihat pada slide berikut adalah contoh-contoh dari isim. Yang pertama insan, manusia. Muhammadun contohnya, Aisyah, Ahmad, Ali. Ada di sini hayawan. Baqaratun, namlatun, filun. Kemudian contoh dari tumbuhan, zahratun, tufahatun. Ada contoh dari benda, maktabun, libasun, saburatun. Contoh dari tempat, Surabaya, Indonesia. Kemudian ada contoh profesi, tobibun, muhandisun. Kemudian contoh dari sifat, ada mahirun jika dia muannas, mahiratun. Kemudian ada juga mujtahidun. Kemudian ini kata yang tidak terikat waktu. Di sini saya hadirkan 3 sebagai contoh. Kataba, yaktubu, kitabatun. Kataba adalah fi'il madhi, dia terikat waktu karena dia lampau. Kemudian yaktubu juga begitu, fi'il mudhari terikat waktu karena dia dalam bentuk sekarang atau yang akan datang. Yang tidak terikat waktu mana? Kitabatun, dia masdar, tidak terikat waktu. Sama halnya dengan qara'a, yaqra'u, yang mana isimnya? Qira'atun, karena yang dua adalah fi'il dan fi'il adalah terikat oleh waktu. Jika ada pertanyaan, apakah isim itu hanya ada satu atau bermacam-macam, maka jawabannya adalah isim itu ada bermacam-macam, banyak sekali macamnya. Tetapi karena kita di sini masih pelajar pemula, maka ibu akan hadirkan hanya 2 jenis anwa'ul isim atau macam-macam isim. Yang pertama, dia itu adalah isim dalam bentuk jenis. Ada 2 jenis dalam bahasa Arab yang kita ketahui, yaitu bentuk mudzakkar atau menunjukkan laki-laki dan bentuk muannas yang menunjukkan perempuan. Kemudian macam-macam isim yang kedua adalah jumlah atau adat. Yang pertama ada bentuk mufrad, bentuk tunggal. Kemudian musanna dalam bentuk yang menunjukkan jumlah 2. Kemudian yang terakhir adalah jamak yang menunjukkan bentuk 3 atau lebih dari 3. Sekarang kita lihat contoh dari isim jenis. Tadi sudah kita bahas di sebelumnya adalah isim jenis ada 2, yaitu mudzakkar dan muannas. Di sini kita ambil contoh mudzakkar mahirun. Bagaimana cara kita mengganti dari mudzakkar ke muannas? Caranya sangat gampang sekali, hanya dengan menambahkan ta marbutah di akhir kata menjadi
mahiratun, artinya sama-sama pintar, hanya saja dikelompokkan ke dalam bentuk mudzakkar untuk laki-laki mahirun dan muannas, kepada bentuk perempuan mahiratun. Nah, sekarang adalah contoh dari mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki. Memang jenisnya adalah laki-laki, baik dari golongan manusia maupun hewan. Contohnya mudzakkar hakiki yaitu abun. Kemudian muannasnya adalah ummun. Abun itu jenisnya adalah laki-laki, umun jenisnya perempuan. Jadi umun, kata umun tidak perlu diganti ditambah dengan ta marbutah. Kemudian yang kedua adalah contoh dari jumlah atau adat dalam bilangan bahasa Arab. Ada 3. Yang pertama adalah mufrad, kemudian yang kedua adalah musanna, yang ketiga adalah jama'. Contoh dari mufrad adalah kitabun yang artinya satu buku. Yang kedua kitabani yang artinya 2 buku. Kemudian yang ketiga adalah kutubun artinya buku-buku. Ini yang dinamakan dengan jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Kemudian yang contoh yang kedua adalah mukminun yang artinya satu orang laki-laki mukmin. Yang kedua mukminani yang artinya 2 orang laki-laki mukmin. Yang ketiga adalah jamaknya mukminuna yang artinya para laki-laki mukmin. Berikutnya adalah alamatul ismi atau tanda-tanda isim. Isim dapat dikenali dengan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, bisa menerima tanwin. Contohnya Khalidun fil hammami. Yang mana isimnya Khalid, yang artinya Khalid berada di kamar mandi. Yang kedua, dapat diawali dengan alif lam. Dari kata faslun, jika diawali dengan alif lam menjadi al-faslu kabirun, yang artinya kelas itu besar. Yang ketiga, dapat dimasuki huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang bisa mengkasrahkan kata setelahnya. Apa saja huruf jar? Ada fi yang artinya di dalam, ala artinya di atas, ila artinya ke, min artinya dari, bi artinya dengan, ka artinya seperti. Contohnya dakhaltu ilal masjidi. Yang mana isimnya? Isimnya adalah al masjidi, yang artinya saya masuk ke dalam masjid. Kemudian yang selanjutnya dapat diawali dengan huruf nida, ya Zainab, artinya wahai Zainab. Yang terakhir dapat disandarkan dengan isim lain. Dalam hal ini kita bisa sebut dengan mudhaf mudhafu ilaihi. Qalamu Zaidin artinya pulpen milik Zaid. Nah, kemudian struktur kata dalam bahasa Arab yang kedua adalah al-fi'lu atau kita sebut dengan kata kerja. Apa itu al-fi'lu? Al-fi'lu huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi muqtaranin bizamanin, yang artinya kata kerja yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Di sini bisa dilihat perbedaannya antara isim dan fi'il. Atau definisi lain adalah kalimatun tadullu ala hudusi amalin muayyanin fi zamanin muayyanin. Artinya kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu.
lampau, sekarang, dan akan datang. Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Jika isim tidak terikat waktu, lain halnya dengan fiil yang mana dia selalu terikat oleh waktu. Di sini kita perhatikan ada yang qasimul fi'li ila thalathati aqsamin. Kata kerja dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'lul madhi, yang artinya kata kerja dalam bentuk lampau. Yang kedua adalah fi'lul mudhari', yang artinya kata kerja dalam bentuk sekarang atau akan datang. Yang ketiga al-fi'lu amri, kata perintah. Di sini mari kita lihat contoh-contoh dari fi'il itu sendiri. Yang pertama adalah fi'il madi. Kita lihat dalam kolom yang paling sebelah kanan. Contohnya kataba, artinya menulis. Kita lihat contohnya dalam bentuk kalimat. Kataba Muhammadun ad-darsa, yang artinya Muhammad telah menulis pelajaran. Contoh yang kedua, fataha, yang artinya telah membuka. Kita lihat dalam bentuk kalimat fatahat Fatimatun al-baba, yang artinya adalah Fatimah telah membuka pintu. Kemudian contoh yang ketiga, jalasa, yang artinya telah duduk. Jalastu alal kursiyi, aku telah duduk di atas kursi. Contoh yang kedua adalah contoh dari fi'il mudhari, yang artinya kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Yaktubu, yang artinya sedang menulis. Muhammad yaktubu ad-darsa, Muhammad sedang menulis pelajaran. Contoh yang kedua, taftahu Fatimatun taftahu al-baba, yang artinya Fatimah sedang membuka pintu. Contoh yang terakhir, ajlisu alal kursi, aku sedang duduk di atas kursi. Contoh yang terakhir dari fi'il amri atau kata perintah. Uktub, fi'il amri selalu diakhiri dengan sukun. Uktub hadad darsa, tulislah pelajaran ini. Iftah al-baba, bukalah pintu itu. Ijlis alal kursi, duduklah di atas kursi. Di sini kita lihat alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il yang pertama adalah didahului qad, yang artinya sungguh atau terkadang. Contohnya qad qamatis shalah, qad sungguh telah didirikan sholat. Yang kedua didahului huruf sin, yang artinya akan. Contohnya sayaqulus sufaha'u minan nasi, akan berkata orang-orang yang bodoh dari golongan manusia itu.
tanda yang selanjutnya saufa, yang artinya akan. Kalla saufa ta'lamun, yang artinya kelak kamu akan mengetahui. Kemudian yang selanjutnya diakhiri huruf ta fa'il. Yang mana huruf ta fa'il? Dari kata darabti. Ta fa'ilnya adalah ti, darabta. Ta fa'ilnya adalah ta, darabtu. Ta fa'ilnya adalah tu. Yang selanjutnya adalah tanda fi'ilnya diakhiri dengan tak sakinah atau tak mati. Ja'at al ustadu, seorang ustad itu telah datang. Kemudian yang selanjutnya diakhiri huruf ya fa'il. Contohnya terdapat dalam fi'il amar. Unzuri tadribina. Tanda fa'il yang selanjutnya adalah didahului oleh lam yang artinya tidak. Lam yashum, lam yadrib. Yang terakhir tanda fa'ilnya adalah diakhiri huruf nun taukid yang artinya sungguh. Akbilan, akbilanna. Struktur kata dalam bahasa Arab yang terakhir adalah al-harfu, yaitu huruf. Definisi dari harfu adalah al-harfu huwa ma dalla ala ma'na fi ghairihi. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti atau bersama kata lain. Yang kedua, kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Di sini sangat jelas dijelaskan bahwa setiap lafaz yang tidak nyata kesempurnaannya kecuali bersama kata lain itulah huruf. Jadi huruf itu tidak akan diketahui artinya jika dia tidak bersatu, tidak disandingkan dengan kata lain. Di sini kita perhatikan pembagian kelompok-kelompok harfu. Karena harfu adalah huruf hijaiyah yang memiliki makna, bukan hanya huruf hijaiyah saja. Di sini kita lihat satu huruf hijaiyah yang memiliki makna. Wa yang artinya dan, fa yang artinya maka, bi artinya dengan, li artinya untuk, sa artinya akan, ka artinya seperti, dan a adalah apakah. Kita lihat pembagian kelompok-kelompok harfu. Yang kedua, dua huruf hijaiyah atau lebih yang memiliki makna. Yang pertama min dan an, artinya dari. Ila artinya ke. Ala artinya di atas. Fi artinya di dalam. Lam artinya tidak atau belum. Lan artinya tidak akan. Inna artinya sesungguhnya. Hal artinya apakah. Jika kita perhatikan di sini, dari huruf-huruf ini mereka tidak bisa berdiri sendiri. Jika dalam satu ila berdiri sendiri hanya artinya ke. Jadi ila harus disandingkan dengan kata-kata lain dalam sebuah kalimat. Contohnya, adhabu ilal madrasati. Di sana baru kelihatan artinya ila. Saya pergi ke sekolah. Fahimtum? Ya anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari ibu. Semoga tujuan yang diharapkan bisa kalian capai dengan semaksimal mungkin. Imam Syafi'i berkata, laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'a.
ilmu itu bukanlah yang dihafalkan, tetapi ilmu adalah yang bermanfaat. Ma'akumun najah, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.